Sekarang kau katakan makhluk ini ciptaan, Tuhan bukan makhluk, Tuhan bukan ciptaan, makhluk adalah ciptaan. Berarti Tuhanmu menjadi ciptaan. Nah, pantaskah disebut ciptaan itu sebagai Tuhan kalau dia nyata-nyata adalah ciptaan? Coba kau pakai akalmu. Pakai akalmu coba sekali-kali. Oke, jangan menyela ya. Ente jangan menyela ketika ya. Dengar baik-baik penjelasan saya. Ketika Allah mengambil rupa menjadi manusia dalam rupa Yesus, dia menjadi manusia itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Saya tidak sedang tanya tujuannya apa. Kalau tujuannya, ini selalu debat. Kalau tujuannya saya sudah tahu. Tujuannya dewa menjadi Yesus untuk nebus dosa Karisteng. Itu saya sudah tahu. Ini sedang kita membahas tentang hakikat ketuhanan. Ente ini selalu ngotot-ngotot. Selalu ngotot-ngotot. Belum dengar penjelasan orang. Jadi teman-teman yang ada di sini buktikan bahwa Zuma ini cuma ngotot ketika dia mau mendengarkan penjelasan saya, dia nggak mau. Ada nggak saya, teman-teman, ada nggak saya bertanya tujuan Tuhan mereka menjadi manusia? Ada nggak? Saya kan menjelaskan, kau bilang bahwa saya tidak bertanya itu. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya, yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan makhluk tanpa ayah atau Tuhan menciptakan dirinya? Saya sudah jawab tadi. Tuhan menciptakan dirinya. Loh, saya kan bilang kalau Tuhan menciptakan dirinya, itu yang kamu pilih. Bukan menciptakan dirinya, bro. Dengar dulu. Lalu? Loh, makanya saya bilang ente harus tenang dulu dengar penjelasan saya. Belum apa-apa saya baru mau jelaskan. Anda mengatakan Yesus makhluk. Kalau makhluk itu ciptaan, Paman. Iya, makhluk ciptaan juga. Berarti Tuhanmu menciptakan dirinya menjadi unyu-unyu. Lah, pertanyaannya kalau dia menjadi manusia, apa urusannya? Nah, bukan begitu. Simpulkan dulu. Tuhan Kristen. Simpulkan. Tuhan Kristen adalah manusia ciptaan Tuhan. Simpulkan. Ayo, berani enggak? Saya simpulkan. Tapi jangan kau potong. Mohon jangan dipotong. Tapi jangan pakai tipuan. Kau harus menelan kembali semua pernyataan-pernyataanmu. Yesus makhluk, Yesus ciptaan. Tuhanmu menciptakan Tuhan. Ini masih orang mau jelaskan lagi. Ente sudah ngocot gimana aja. Sekarang simpulkan bahwa Karisteng menyembah Tuhan ciptaan Tuhan. Silakan. Saya jelaskan ya. Mohon kasih 1 menit saya menjelaskan, atau lebih dari 1 menit. Jangan dipotong supaya kau bisa pahami. Paham? Pakai apa saya paham? Kalau konsep ketuhananmu tidak masuk akal, gimana caranya saya paham? Paham itu mau karena masuk akal atau tidak, mau masuk akal atau tidak, ente harus pahami apa yang kau gimana ceritanya orang bisa paham kalau tidak masuk akal? Makanya dengar dulu. Kalau ente tidak dengar, bisa tidak orang paham tanpa akal? Bisa enggak orang paham tanpa akal? Bisa enggak? Lah, bisa saja. Belum tentu diterima kan? Alat untuk paham itu akal, Coples. Iya, akal. Kalau sudah tidak masuk akal, tidak bisa dipahami. Alias percayai saja, alias imani saja. Jangan kau katakan paham. Katakan begini, Bang Suma, dengarkan saya. Kalau kamu tidak pahami, imani saja. Begitu. Kau suruh paham. Tidak masuk akal kok disuruh paham. Dengarkan penjelasan saya. Dengarkan penjelasan saya berdasarkan penjelasan aliran kepercayaan ya, bukan penjelasan untuk dipahami. Karena tak akan mungkin akal memahami konsepmu. Silakan. Ya, saya 5 menit lagi saya bisa ini karena saya mau jemput anak saya. Bukan berarti saya takut ya. Saya tidak, karena 3 menit lagi saya harus jemput anak saya, Jadi gini, bos. Ente harus pahami mengapa Allah mengambil rupa manusia menjadi manusia yang kau katakan ciptaan itu. Karena dia mau menyelamatkan manusia. Kalau dia mau menyelamatkan kambing, menyelamatkan sapi, dia jadi sapi, dia jadi kambing. Tapi karena dia mau menyelamatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sempurna,
Karena keberdosaan manusia di Taman Eden. Yang kau pasti tahu di dalam Kejadian 3 itu manusia jatuh ke dalam dosa. Diutus beberapa nabi yang tidak mampu dan tidak sanggup mengajarkan keselamatan itu kepada manusia. Dan akhirnya ketika nabi terakhir Maleakhi 400 tahun kemudian, datanglah Allah di dalam rupa Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena dia begitu mengasihi kita manusia, sehingga dia mau menjadi manusia. Karena kelemahan dia yang kalian sebut kelemahan dia, yang kau katakan dia mati di atas kayu salib, dia kau katakan mati di atas pohon. Syulon itu bisa arti pohon dari kayu di atas salib. Terkutuklah, memang terkutuk. Karena apa? Karena itu adalah hukuman yang dilakukan oleh orang zaman Romawi ketika dia harus menghukum orang yang berdosa, yang bersalah, bukan berdosa, melanggar peraturan dan harus dihukum berat. Dan hukuman yang berat itu adalah hukuman di atas kayu salib. Karena itulah dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kau cuma percaya kepada Yesus, kau pasti akan diselamatkan. Kau tidak akan mengalami hukuman yang kekal. Ketika kau tidak percaya di dalam nama Yesus yang kau bilang lemah, justru kelemahan dia itu menjadi kekuatan bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Karena kelak dia akan menjadi hakim yang adil. Semua manusia akan dia hakimi. Tetapi berbahagialah engkau Zuma ketika percaya Yesus. Kau akan diterima dan Yesus akan berkata sebagai hakim yang adil, Zuma, kau ikut berbahagia dengan aku karena engkau adalah percaya, karena kau sudah percaya kepadaku, karena kau sungguh-sungguh mengimani aku. Memuntah, udah diam. Diam, tuyul agama pagan. Nanti kita sambung lagi. Yesus mengatakan, sabar. Bro, saya muntah tadi barusan. Dengarkan khotbah gereja pagan. Dengarkan Matius 9 nomor 5 dan seterusnya. Yesus mengatakan apa? Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Mana salibnya? Mana salibnya? Kau bikin muntah saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 40 nomor 2. Dosa mereka telah diampuni. Dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya rasa. Rasa itu pengampunan. Tak ada itu salib-saliban, tak ada. Kau jangan nipu-nipu. Amsal 10 nomor 2, Amsal 11 nomor 4. Semua dosa dihapuskan dengan cara berimpat dan bersedekah. Tak ada itu dengan darah manusia. Kamu belajar di mana kau menghapus dosa dengan percaya ada orang mati digantung di pohon? Itu di mana ilmunya? Daud dosa-dosanya diampuni tidak dengan darah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31, sundal pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Mana salibnya? Mana salibnya? Mana salibnya? Salib digantung di pohon hanya ajaran pagan, asal kau tahu. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Itu kata Yesus. Berulang kali Yesus mengatakan ucapan itu. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Jadi tidak ada penebusan dosa tanpa dengan menggunakan salib. Kau baca Yehezkiel 18 nomor 20 sampai 21. Apa yang tertuang di sana? Tak ada salib, dosa-dosa sudah diampuni. Oke? Paham? Atau kalau kamu mau yang di perjanjian lama, kitabmu, perjanjian baru kitabmu, kau baca di dalam Lukas 7. Ku ajarin kau sekarang. Lukas 7 nomor 45 sampai 48. Ku bacakan. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jedar. Semua dosanya telah diampuni. Semua dosanya telah diampuni. Semua dosanya telah diampuni. Sebab itu aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni.
penyaliban belum ada, dosa telah diampuni. Jadi kau bungkus ajaran paganmu, nebus dosa dengan membunuh manusia, bawa kembali ke petikan sana, bakar di sana, jemur di sana, jangan kau ajarkan di sini. Najis tralala. Orang Yahudi menebus dosa dengan hewan, orang Islam juga berkorban dengan hewan. Tidak ada para nabi mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia, kecuali ajaran kucluk.